Nama saya Fauzia Arifin dengan NIM 24011830001 dari Prodi D3 Teknik Komputer PNP PSDKU Solo Selatan dengan mata kuliah Embedded System dengan dosen pengampunya Ibu Katrina Fulmina Sarjana Pendidikan Magister Komputer dan Bapak Edward Rosman Sarjana Komputer Magister Komputer dalam praktikum modifikasi time delay pada LED menggunakan Arduino Uno. Jadi, pada rangkaian yang akan saya buat ini, kita menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada Arduino Uno. Ini adalah papan mikrokontroler yang menjadi otak dari rangkaian yang akan kita buat. Arduino Uno menerima program dari komputer lalu mengeksekusinya untuk mengontrol komponen elektronik. Yang kedua LED. Saya menggunakan 3 LED dengan warna yang berbeda, misalnya ada warna merah, kuning, dan hijau. LED ini berfungsi sebagai indikator visual yang akan menyala bergantian sesuai dengan perintah Arduino Uno. Yang ketiga yaitu resistor. Resistor ini dipasang di kaki LED agar arus listrik tidak terlalu besar. Tanpa resistor, LED bisa cepat rusak dan panas. Yang keempat, breadboard atau papan rangkaian. Ini digunakan untuk merangkai komponen tanpa perlu menggunakan solder dan juga mempermudah kita dalam menyusun dan memodifikasi rangkaian. Yang kelima, kabel jumper. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antar komponen di breadboard dengan pin Arduino. Yang keenam, kabel USB, yaitu menghubungkan Arduino dengan komputer sekaligus memberikan daya dan tempat kita mengupload programnya. Untuk penjelasan alur kerja dari komponen-komponen tersebut, yang pertama, komputer itu akan mengirimkan programnya ke Arduino melalui kabel USB. Arduino ini menjalankan program, yaitu dengan menyalakan LED secara bergantian atau bersamaan. Saat program berjalan, pertama LED 1 menyala, kemudian LED 2, LED 3. Setelah itu akan kembali lagi ke LED 1, itulah contoh siklusnya, dan terus berulang. Jeda waktu antar nyala LED diatur menggunakan fungsi delay pada program yang akan kita buat ini. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian yang pertama yaitu delay secara bergantian. Program ini dimulai dengan nilai delay 1000 mD atau 1 detik. Itu artinya setiap lampu akan menyala selama 1 detik sebelum pindah ke lampu berikutnya. Setiap kali program ini mengulang, nilai delay akan dikurangi 100 mD, jadi setelah 1 detik menjadi 0,9 detik, lalu 0,8 detik, terus berkurang hingga semakin cepat. Proses ini terus berlangsung hingga delay menjadi 0 atau negatif. Saat itu juga, program ini otomatis mereset delay kembali 1000 mD sehingga lampu kembali menyala dengan kecepatan 1 detik dan alurnya bisa dibayangkan seperti running lap yang makin lama makin cepat lalu kembali melambat lagi ke awal, terus berulang terus menerus. Jadi intinya 1 detik dulu, baru 0,9 detik, 0,8 detik, sampai 0,1 detik. Lalu dia akan mereset, balik lagi kembali ke 1 detik, lalu ulang lagi 0,9, 0,8, begitu seterusnya. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua ini kita menggunakan if-else. Pada rangkaian ini kita juga menggunakan 3 LED. Rangkaiannya sama saja dengan yang sebelumnya. Arduino Uno berperan sebagai pengendali utama yang mengatur arus listrik ke masing-masing lampu melalui pin digital. Setiap LED diproteksi dengan resistor agar tidak rusak. Maka ketiga LED ini akan berkedip serentak dengan tempo yang semakin cepat sebelum berhenti sejenak selama 3 detik. Jadi kesimpulannya, baik bersamaan maupun bergantian alurnya sama-sama dikendalikan oleh variabel time delay yang membuat nyala lampu semakin cepat, hanya saja pola menyalanya yang berbeda. Baik, dari 2 proyek atau rangkaian yang saya buat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Arduino Uno ini dapat mengontrol satu maupun banyak LED dengan mudah hanya lewat kode program codingan yang kita buat. Konsep delay ini menjadi kunci untuk mengatur kecepatan nyala atau matinya LED. Proyek 3 LED ini menunjukkan penerapan kendali multi output atau pola bergantian
Sementara proyek 1 LED menunjukkan kendali sederhana tapi dinamis atau berubah kecepatannya. Kedua proyek ini adalah dasar penting untuk memahami sistem otomatis yang lebih kompleks seperti lampu lalu lintas, running LED, bahkan sistem kontrol berbasis sensor. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan video saya. Sampai ketemu lagi di tugas saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.